Karena terus terang, semakin kemari kita semakin sulit untuk melihat diri kita atau menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Akhlak pejabat kepada rakyat, pimpinan, presiden, menteri kepada rakyat, akhlak orang kaya di hadapan orang miskin, akhlak ustadz di hadapan para murid, akhlak murid di hadapan para ustadz, akhlak orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, tetangga terhadap tetangganya. Ini semakin tergerus belakangan. Pelaksanaan ataupun kemudahan kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah seperti ini, baik yang wajib maupun yang nafilah, seharusnya itu kita pahami sebagai kemurahan Allah kepada kita yang dampaknya adalah akhlakul karimah. Tidak sedikit kita masih mengira bahwa misalnya kesungguhan kita datang ke masjid setiap subuh karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan cahaya di saat tidak ada cahaya kecuali miliknya, agar Allah memudahkan kita dalam kehidupan akhirat kita di saat kita melintas di atas sirat atau jembatan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya setelah kita sholat subuh, akhlak apa yang bisa kita dapat? Bahkan bukan sekedar dapat, harusnya hidup dan menjadi akhlak kita. Tidaklah seorang itu aman dari marah Allah ketika tetangganya saja tidak aman dari dia, dari kejahatan lisannya, kejahatan perbuatannya. Islam ini juga menjadikan agama yang mengatakan bahwa di antara sebab seorang bisa masuk neraka adalah buruknya akhlak seseorang kepada hewan peliharaannya. Walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia rajin puasa sunnah, membaca Al-Quran, tapi hewan peliharaannya tersakiti di rumahnya. Ini bicara akhlak. Di antara ciri orang yang Allah ridhai, dan bahkan Nabi mengatakan orang yang paling dekat hubungannya, keakrabannya, atau boleh kalau bisa kita bilang rumahnya, couplingnya satu blok sama rumahnya Nabi, itu adalah orang yang ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlak. Bukan orang yang dalam bidang agama, dalam strata pendidikan sudah menjadi profesor. Bukan orang yang kita kenal sebagai ahli di bidang ilmu tafsir, ilmu segala macam ilmu syariat. Bukan di situ letaknya. Tapi ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Untuk memunculkan akhlak yang baik ini diperlukan keimanan. Tampilan dari keimanan yang membuat lahirnya akhlakul karimah adalah takwa. Nanti akan kita lihat ini. Insya Allah saya berkeinginan untuk menyampaikan topik tentang akhlak dan kita mendiskusikan pengertiannya dulu pada kesempatan pagi ini. Karena terus terang, semakin kemari kita semakin sulit untuk melihat diri kita atau menampilkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Akhlak pejabat kepada rakyat, pimpinan, presiden, menteri kepada rakyat, akhlak orang kaya di hadapan orang miskin, akhlak ustadz di hadapan para murid, akhlak murid di hadapan para ustadz, akhlak orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, tetangga terhadap tetangganya. Ini semakin tergerus belakangan ini. Hari ini orang semakin kaya, misalnya di zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam turun, perempuan merdeka dengan perempuan budak itu bisa ditandain.
Siapa biasanya yang melacurkan diri? Siapa yang suka berzina? Itu rata-rata perempuan budak. Kenapa mereka melacurkan diri? Karena sebab dipaksa oleh majikannya. Sementara perempuan merdeka bagaimana? Tidak sekedar mereka menjaga harga diri mereka, tapi dalam berpakaian pun sebenarnya mereka nggak sama dengan pakaian para budak. Kalau dulu masih terjadi juga di negeri kita. Orang anak gadis kalau bajunya menor, auratnya hampir kelihatan semua, kita udah tebak ini pasti, mohon maaf saya pakai kalimat kasar, ini perempuan sundel ini. Ini perempuan gak bener nih. Sekarang, Masya Allah, kita nggak bisa bedain ini anak bener, ini anak tidak bener dari perpakaiannya. Sudah tidak nampak siapa yang punya harga diri dan siapa yang sudah merusak harga dirinya. Kenapa? Tidak ada sistem nilai yang kita yakini ini luhur lagi. Yang namanya anak beradab di zaman dulu, kalau melintas di depan orang tua, dia pamit. Ada yang pakai kalimat, apa istilahnya itu Pak? Amit gitu ya Pak ya, kalau nggak khilaf saya. Dan bungkuk badannya. Sekarang open pun nggak ada orang tua sama tidak ada orang tua. Tapi kita biasa saja sudah. Suami berselingkuh, istri tidak hormat sama suami. Dari sekian kasus perceraian, kalau pergilah ke pengadilan agama, coba tanya sana. Mayoritas kasus perceraian itu adalah gugatan cerai dari istri terhadap suami. Bukan suami menceraikan istri. Kenapa istri gugat cerai? Macam-macam. Kenapa suami tidak mau menceraikan? Ya karena dia memang tidak mau menceraikan. Cuma kenapa istrinya minta cerai? Salah satunya akhlak. Suami sudah tidak punya akhlak sama istri. Dan banyak sebabnya itu. Akhlak menantu kepada mertua, itulah yang menyebabkan salah satu masalah pecahnya rumah tangga kita. Negara sekarang kalau dibilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu sesuatu yang tidak aneh itu sebenarnya. Di negeri ini orang-orang yang memimpin, saya jujur saja kasus Sambo ini yang kebayang saya. Bagaimana rumah seorang pejabat kepolisian, itu rumah dinas mewah betul. No problem, tidak ada masalah itu. Cuma apakah sudah layak para pejabat kita hidup dengan kemewahan, difasilitasi dengan kemewahan, sementara kita disuruh mengencangkan ikat pinggang, berhemat? Di mana akhlak mereka? Di saat mana seharusnya kita melihat ini loh saatnya mereka menunjukkan kelas mereka sebagai pemimpin yang melayani, bukan menguasai. Kita juga sudah berhadapan dengan zaman di mana dukun akhlaknya juga udah kurang ajar. Nyaru jadi ustadz, karena dukun sekarang kalau rambutnya aut-autan nggak laku. Dukun kalau tampilan masih kumuh, orang nggak mau datang. Tapi dukun kalau tampilannya ustadz, pakai sorban, pakai jubah, jidat hitam, pegang tasbih, itu rame itu. Sementara dia kena, apa yang sedang saya mau bilang, tidak punya akhlak sama Allah. Saya kemarin spesialis juga ketika mendengar seorang pembela dukun begini. Seorang yang tidak percaya dukun, musyrik. Saya nggak bisa ngomong, spesialis itu nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba Bapak bayangin tuh, kalau kita nggak percaya dukun, musyrik. Ini yang ngomong ini cocoknya ditabuk mulutnya. Cuma sekarang inilah era di mana orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang tidak punya ilmu mengeluarkan fatwa. Adallu fa'adallu, menyesatkan fatwanya. Kalau bahasa hadis Nabi,
hatta idza lam yabqa 'aliman, kalau sampai nanti sudah tidak ada lagi orang alim di antara kalian, ittikhazan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat memimpin urusan mereka juhala, orang-orang jahil. Apa ciri orang jahil yang disebutkan dalam Quran? Pertama, mereka itu orang yang ingkar kepada Allah. Kedua, mereka orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Segala sesuatu mereka atur dengan selera mereka. Kita sudah mulai sampai era politik. Ini sudah mulai masuk tahun-tahun politik. Sudah mulai ada yang teriak, jangan pakai politik identitas. Saya nggak ngerti, saya apa maksud politik identitas. Saya ada lihat ada satu seminar yang bakal dilakukan di Jakarta. Pingin saya lihat, mau datang, nengok ke Jakarta. Apa sih sebenarnya? Jadi kalau politik tanpa identitas itu maksudnya yang mana itu? Apa yang mereka takutkan? Kalau yang mereka cemaskan agama Islam diseret ke politik, ya udah, nggak usah datangin politik. Kalau nggak pernah pakai kerudung, jangan berfoto pakai kerudung lah, nggak usah dipajang di pinggir jalan sana sini. Kalau nggak pernah pakai peci, nggak usah pakai peci dong. Jangan tunjukin identitas dong. Kalau nggak pernah ke masjid, ngapain tiba-tiba jelang pemilu datang ke masjid? Dia bilang nggak boleh pakai politik identitas. Ini maksudnya apa? Saya gagal paham. Serius. Saya tidak sedang bercanda. Nggak tahu saya maksudnya. Terus kemudian ada orang yang mengatakan ini bukan negara agama. Iya, ini bukan negara agama. Tapi pertanyaannya, apakah manusia di negara ini tidak bertuhan? Dan apakah negara ini bukan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ada pasir di republik ini yang diciptakan oleh Tuhan selain Allah? Ini kita makin kurang ajar kepada Allah belakangan. Saya khawatir bentuk-bentuk azab itu akan semakin berkualitas. Coba bayangin sekarang ini Pakistan ini dihajar banjir besar yang dikabarkan lebih dari sepertiga negaranya itu terendam banjir. Sampai ada kalimat yang hiperbola, tapi faktanya memang begitu loh Pak. Tercipta satu danau terbesar di muka bumi sekarang karena nyaris satu provinsi terendam oleh banjir. Kata terendam ini ya bukan tenggelam habis, tapi air semua sudah. Allah kalau sudah mau marah, itu caranya urusan Allah. Pernah ketika Sinabung ya, berapa kali meledak, abunya juga sampai kemari. Apa sulitnya bagi Allah kalau batunya itu juga dilempar kemari? Itu kalau Allah mau. Nah kita balik kemarin. Kalau inti besarnya adalah akhlak ibu-ibu. Pertanyaannya sekarang, apa sih akhlak itu? Nanti kita bisa kalkulasi diri kita. Ada berapa akhlakul karimah yang benar-benar sudah hidup dalam diri kita? Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya orang tentang akhlak Nabi, maka Nabi mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Kau baca saja Al-Quran, kalau ada cerita kebaikan, kau tengok Rasul ada sama dia. Kau baca saja segala larangan dalam Al-Quran, kau lihat Rasul, apa yang dilarang itu tidak dia kerjain. Ali bin Abi Thalib mengatakan kana khuluquhu syai'un azim. Akhlak Nabi itu dahsyat. Luar biasa ya. Nah, pertanyaannya, apa akhlak? Diceritakan bahwa akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa pertimbangan dan tidak ada motivasi sesaat. Automatically. Bapak kalau jumpa orang
Yang pertama akan muncul dari sikap bapak, misalnya senyum. Kalau mau bicara sama orang, yang pertama kali muncul senyum. Nggak dibuat-buat. Ya memang begitu itu orangnya. Waktu dia masih menjadi pejabat rendah, pegawai rendah, sampai menjadi pejabat tinggi, setiap mulai ngomong sama orang, senyum. Itu maksudnya. Senyumnya itu, ya memang dia begitu. Ya udah dari sononya. Jadi ada dua sebab nanti kita lihat ini. Pertanyaannya, tidak sedikit orang yang ketika belum punya jabatan, ketemu orang, senyum. Begitu udah punya jabatan, ketemu orang udah berdarah senyumnya. Dia nggak senyum-senyum. Kalau begitu, senyum yang kemarin itu akhlak enggak? Enggak. Seorang laki-laki biasanya kasar, tapi hari ini dia lembut ngomong. Apakah kelembutannya ini akhlak dia? Tidak. Orang biasanya medit, pelit. Tiba-tiba hari ini dia begitu pemurah. Pertanyaannya, apakah kepemurahannya hari ini menunjukkan sikap atau akhlak kedermawanan? Enggak. Kenapa? Karena bisa jadi ada kepentingan sesaat. Yang namanya akhlak sudah jadi dorongan hati. Dia nggak bisa tenang kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kemaksiatan itu dia rasakan seperti ada gunung yang mau menimpa dia dan bisa membunuh dia, sehingga tidak nyaman, tidak tenang, menangis, cemas, sedih, takut, dan dia terus menerus istighfar. Setiap ada kesalahan selalu muncul sikap yang sama. Itu akhlak namanya. Ali bin Abi Thalib dikabarkan kalau sudah dengar azan dia gemetar badan. Lantas kemudian dia ambil wudhu dalam posisi badan yang masih gemetar. Begitulah yang terjadi setiap dia mendengarkan azan. Itu akhlak. Kalau kita masih sesaat-sesaat, kapan kita jadi orang ramah? Kapan kita memulai dengan senyum interaksi sosial? Kapan kita suka membantu orang? Kapan kita melayani orang? Jadi cobalah perhatikan ada berapa banyak akhlakul karimah yang sudah tumbuh dalam diri kita. Pemurah, apakah kita seorang yang pemurah? Oh, kalau saya tengok dulu Ustaz, itu tandanya belum pemurah. Nabi SAW kalau ada orang minta sama dia nggak pernah nolak. Bahkan kalau yang diminta itu dia tidak punya, dia akan bilang sama orang itu, pergilah kau ke tempat si anu, mintalah apa yang kau butuhkan darinya dan untukmu darinya, dan bilang sama dia, nanti aku yang ganti, aku yang jamin. Begitu loh. Ada orang kalau kita datang ke rumahnya nggak boleh pulang sebelum makan. Ada orang yang sampai laparnya lapar lagi pun nggak keluar makanan. Itu akhlak. Jadi artinya ini kembali kepada sesuatu perilaku, sikap, karakter yang muncul tidak lagi pakai pertimbangan. Itu akhlak. Saya sudah terbiasa Pak, mohon maaf, apapun kesibukan kalau azan terdengar, saya tidak mau lagi beraktivitas yang lain. Itu akhlak. Saya langsung ambil wudhu, kalau belum ada wudhu, saya sholat. Itu akhlak. Ada yang imamnya sudah mulai takbir pun dia masih duduk. Kenapa? Nunggu rakaat kedua. Kenapa begitu? Akhlak. Akhlaknya apa? Buruk. Karena akhlak itu dua itu. Akhlak karimah, akhlak mazmumah. Akhlak baik sama akhlak buruk. Nah kemudian beberapa catatan yang bisa kita lihat. Al-Jahiz mengatakan tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Namun ada akhlak itu bagi dua nih. Ada akhlak yang memang sudah karakter, tabiat. Memang dia sekeluarga, memang orangnya begitu. Kalau ngomong itu ramah, santun, perhatian, itu. Memang dari sononya, dari kakeknya udah begitu. Nah ini akhlak yang merupakan karunia dari Allah. Bersyukurlah kalau bapak ibu memang seketurunan sudah punya sikap itu.
Apa kata dia? Dia bilang dia datang. Coba sampai jam segini belum nampak. Jam berapa dia bilang? Jam 6:30. Wah, ini masih jam 6 lewat 3 menit. Nggak ada masalah. Insya Allah datang dia. Dia sudah bilang begitu kan? Iya. Memang sudah, dia kalau sudah janji apapun ceritanya dia datang. Kalau dia tidak datang, dia pasti kasih kabar. Itu akhlak. Apa katanya? Datang. Cuma belum jelas. Coba tanya dulu. Enggak masalahnya. Ya tapi kan dia kan nggak pernah jelas. Janjinya itu nggak pernah betul. Itu juga akhlak. Jadi orang itu ditandai dari akhlak, Pak, bukan yang lain. Kita pergi ke dokter, kita biasanya bukan seneng atau bukan cari dokter yang sekedar mujarab, tapi dokter yang ramah. Dokter yang kalau ditanya, dia akan memberikan jawaban yang menyenangkan dan menenangkan kita. Kita ke rumah sakit, pala kali aku di rumah sakit sana. Apa yang kita ributin? Pelayanan biasanya. Bayangkan, pasien sudah ditaruh sekian lama, pasien sudah sakarat, sudah kita bilang, Pak, Bu, ini tolong dong, ini masa enggak dilayani? Iya Pak, bentar, hilang. Bukan masalah dia bisa sembuhkan atau tidak, tapi pelayanan akhlak lagi. Bisnis juga begitu, jualan. Saya pernah masuk ke satu toko, tapi mereka buat pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, sama pelanggan yang sedang datang, pembeli, mohon maaf kalau kami tidak ramah. Kami tidak ramah karena kami sibuk, bukan kami tidak melayani. Silahkan coba cari sajalah barang yang kalian mau, nanti kalau sudah oke, tanya sama kami, tapi kami mohon maaf. Ini pernah saya dengar ini. Kami tidak bisa melayani kalian dengan ramah. Karena tenaga kami sibuk dengan yang lain ini. Karena memang modelnya kalau kita baru masuk ke toko itu, tanya, Pak, ada ini. Tengok, balik lagi. Nggak ada, harus cari aja sendiri. Sakit hati bisa. Tapi ternyata betul, mereka memang sudah, mohon maaf, kami bukan tidak ramah, tapi kami nggak bisa melayani kalian dengan optimal. Cuma, insya Allah, kami harga bersaing. Ada yang begitu. Jadi kuncinya bukan orang jualan bahan-bahan untuk kegiatan ibadah atau tidak. Kuncinya dia melayaninya dengan baik atau tidak. Enak duduk di sana. Kenapa? Ramah, pelayannya bagus-bagus. Saya kalau masuk ke sana geram kali. Kenapa? Kita sudah mau ambil barang ini, pramu niaganya nggak ada. Kadang-kadang terpaksa cari sana cari sini. Sini, nah coba pergi ke beberapa outlet bisnis atau jualan atau dagang yang merupakan franchise atau cabang dari beberapa yang dari luar. Saya nggak usah sebut nama lah. Begitu kita masuk, selamat pagi Pak. Apa yang bisa kami bantu Pak? Kami bantu untuk mencarikan. Oh tidak usah, dia tetap melihat dari jauh. Begitu setelah dia pun datang dan kemudian menguasai. Ini nanti datangnya malas-malasan. Bagaimana kita mau berdagang atau berjual beli dengan orang seperti itu? Akhlak. Ya, Imam Al-Junaid mengatakan atau Qatadah mengatakan, ya, Imam Al-Junaid, akhlak adalah budi pekerti yang luhur. Kenapa dia punya budi pekerti luhur? Karena dia tidak punya cita-cita selain Allah. Dalam hidup cintanya sudah ada sama Allah saja. Karena dia mencintai Allah, maka dia mencintai apa yang Allah cintai. Karena dia mencintai Allah, maka dia akan kerjakan apa yang Allah mau. Seperti seorang istri yang sangat mencintai suaminya, maka dia akan mencintai apa yang dicintai suaminya. Maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Dan semua itu akan dia lakukan dengan lapang. Itu akhlak, kata Junaid. Satu pendapat lain, seperti Al-Mawardi mengatakan, kata akhlak itu ada 3 tampilannya. Pertama, adab Al-Quran. Kedua, agama Islam. Dan ketiga, perilaku yang mulia. Itu kata akhlak. Dan banyak lagi pengertian lain yang bisa kita lihat. Akhlak adalah istilah yang mengungkapkan tentang kondisi jiwa yang stabil dan sumber keluarnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pertimbangan.
Seperti seorang anak bayi yang kalau tersenyum dia nggak ngecek dulu, ini siapa ini yang mau disenyumin. Kalau kita kan senyum kita bisnis, Bang. Kalau pas ketemu pimpinan pejabat, ramah betul kita. Saya tidak sekali dua ketemu manusia yang kalau dia sedang bicara dengan pimpinannya, waduh adabnya luar biasa. Tapi begitu ke bawah, ketahuan aslinya. Masuk Pak Gubernur ke masjid kita, pelayanan diberikan luar biasa. Tapi kalau orang biasa, tidak. Sekarang ini zaman kita lebih memuliakan pejabat ketimbang ulama, walaupun pejabat ini akhlaknya kreak. Ulama biasa-biasa aja. Qori ya. Kita kalau ada satu negeri di mana qori itu punya kedudukan khusus. Apalagi hafiz. Karena mereka ahlul Quran. Mereka sahabatnya Quran, mereka keluarganya Quran. Sementara kita keluarga siapa? Pun kita tidak pernah memberikan penghargaan khusus kepada mereka. Ada anak memiliki kemampuan menghafal 30 juz Al-Quran, Masya Allah. Itu orang yang Allah memilih pikirannya, hatinya, tempat bersemayamnya 30 juz Al-Quran itu. Kita nggak punya penghormatan apapun. Jadi lihatlah betapa buruknya akhlak yang ada di tengah-tengah kita. Atau di tengah-tengah umat ini sekarang. Kita coba perhatikan. Apa contoh akhlak disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Al-bir itu bukan karena kau ada di mazhab sana, mazhab sini, partai sana, partai sini, ormas sana, ormas sini. Sama seperti saya ditanya orang kemarin, Ustadz, jadi sebenarnya yang benar itu mana sih? Allah itu di atas arsy atau ada di mana-mana? Saya bilang, apa urusanmu dengan itu? Kalau dia di atas arsy, apa kira-kira dampaknya sama kau? Kalau dia ada di mana-mana, apa sebenarnya peningkatan yang ada samamu? Apa urusanmu? Urusanmu itu cuma mengabdi sama Allah, bukan ngecek dia di mana, bukan ngecek dia ngapain. Itu enggak urusanmu. Dia sudah jamin dia tidak zalim samamu. Dia sudah jamin dia berlaku adil kepadamu. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan, dia penyembuh. Terus apa kurangnya sama? Untuk apa kau mikirin itu? Cobalah lihat betapa buruknya kita, bahkan orang alim kita, saya bilang, ketika mereka memperdebatkan urusan ini, sampai-sampai tega untuk saling mengkafirkan satu sama lain. Di mana akhlak mereka? Atau kalaupun mereka mau memperdebatkan itu, pergi kalian ke tempat yang kami nggak tahu. Kami ini orang awam. Jarak antara Allah menciptakan malaikat penjaga neraka dengan neraka itu 1000 tahun. Itu saya baca dalam hadis tadi malam. Terus otak ini kemasukan setan. Serius Pak, ini kejadian sama saya tadi malam. Apa setan yang masuk? Setan tuh ngajak saya diskusi. Allah ciptakan neraka jaraknya 1000 tahun dengan malaikat. Kemudian atas arsy Allah dibangun di atas lautan cahaya. Ketika Allah belum menciptakan segalanya, Allah kan sendirian. Terus ngapain dia ya waktu itu? Nah itu setannya ke situ lari. Nabi pernah ingatkan kalau sudah sampai begini ini, qul amantu billah summa istaqim. Bilanglah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, aku beriman. Ya Rabb, aku tidak mau urusin itu sekarang. Kenapa? Karena otak kita memang nggak nyampe. Ini kalau Bapak Ibu saya kasih kertas, terus kemudian saya suruh nulis. Tuliskan, ini seekor binatang, kakinya 7, kepalanya 3, matanya masing-masing kepala ada 4, di atas kepala, di atas mata, ada hidung, di bawah mata ada hidung, terus mulutnya di samping telinga kanan, samping telinga kiri, terus ekornya itu di bawah, di buntutnya ada ekor lagi tumbuh. Nah kemudian bulunya seperti bulu kucing, kupingnya seperti kuping gajah. Nah sekarang coba buat gambar. Gak tahu?
Kenapa? Otak ini salah satunya dia cuma bisa menceritakan apa yang pernah dia tahu, apa yang pernah dia lihat. Apa yang tidak pernah, nggak akan nyambung, gila nanti ujungnya. Makanya jangan bicarakan apa yang bukan urusan kita. Saya kira ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Ini sekedar pengertian, sebenarnya panjang. Ini saya ambil dari tulisan Dr. Mahmud Al-Misri, ya, terkait ensiklo Mausu'ah Akhlak Rasulullah. Ensiklopedia Akhlak Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara mengidentifikasi akhlak kita sendiri, apakah sudah baik atau belum? Terkadang kita merasa sudah baik, tapi di luar ada kepentingan ngomongin kita kayaknya nggak baik. Iya. Nah, itu gimana cara kita menyadari diri bahwa kita itu memang akhlak kita udah baik atau belum, dan cara efektif untuk mengubahnya, karena akhlak itu udah kebiasaan. Iya. Orang udah tua kebiasaan makin sulit diubah. Ya, baik. Tadi kan saya ada bilang akhlak itu pertama memang tabiat, kedua memang diolah. Ya, kita ini kelasnya mengolah lah. Dari pemarah menjadi peramah, itu harus belajar. Memang harus ada pelajaran, harus ada praktek, harus ada exercise, harus ada latihan gitu. Bagaimana mengidentifikasi? Pertanyaannya sekarang, kita menyepakati alat ukur ini akhlak atau tidak akhlakul karimah itu apa? Itu dulu. Kalau begitu kita sepakati dulu. Apa alat ukurnya? Al-Quran, Sunnah. Oke, sepakatin itu. Oke, baik. Kedua, cari tahu atau lakukan bertahap. Kita sedang mengidentifikasi akhlak yang mana. Contoh, saya ini orang yang peramahkah atau tidak? Saya ini dermawan atau tidak? Saya ini orang yang tidak cepat buruk sangka atau cepat buruk sangka? Saya ini orang yang gitu deh, bakhil atau dermawan, macam-macam. Nanti coba dibuat itemnya. Dan kemudian awali dengan muhasabah. Ambil waktu untuk diri kita sendiri. Karena kejujuran yang paling jernih itu adalah diri kita sendiri yang menjadi hakim. Karena kalau duduk aja kita tenang sebentar sekarang, kita tanya diri kita, menurutmu kau ini masuk neraka dulu atau langsung masuk surga nanti? Dapat itu jawabannya. Dari situ saja nanti akan keluar itu item-itemnya. Ya, nggak percaya Bapak? Duduk sebentar. Pakai tulisan silahkan. Kalau tidak pakai tulisan, tanya itu. Menurutmu nanti kalau kau mati sudah sampai di mahsyar, kau masuk neraka dulu, baru masuk surga, atau langsung bisa masuk surga? Dapat itu. Kalau jawabannya masuk neraka dulu, maka kenapa? Kenapanya itu akan datang jawabannya. Karena aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Oke, pertanyaannya, masih berpeluang nggak kau tidak masuk neraka karena perbuatanmu ini? Masih. Caranya tobat. Nah, sudahkah kau bertobat? Belum. Kenapa? Karena aku masih menikmati dosa ini. Karena aku masih menyukainya. Karena aku belum sanggup untuk keluar darinya. Bla 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 bla. Itu ketemu. Jadi siapa guru terbaik atas diri kita? Siapa orang yang bisa memeriksa diri kita yang terbaik, akurat, cermat, jujur? Kita sendiri. Karena yang paling tahu kurang ajarnya kita itu ya kita. Istri, suami juga nggak tahu. Ya. Nah, baru ketiga, bagaimana terapi mengatasi itu. Masing-masing kita ini kan punya problem ini, Pak. Jadi kalau sekedar rajin ke masjid, banyak yang rajin ke masjid. Tapi kalau nengok orang salah, jijiknya luar biasa. Macam dia saja udah dapat SK masuk surga dia. Padahal tidak begitu. Itu yang saya bilang berapa kali dalam beberapa pertemuan, dalam bersaudara, kita ini sedang berada dalam titik nadir. Tidak sedikit orang yang mengira saudaranya di jalan Allah hanya orang yang satu partai, satu mazhab, satu ormas, satu kampung sama dia. Kalau sudah tidak satu, enggak mau. Padahal di akhirat nanti, di bawah aras, dalam naungan Allah, ada orang yang mereka dilayani khusus oleh malaikat karena satu saja. Apa? Mereka saling bersaudara tanpa
atau hanya punya satu kepentingan. Jadi kenapa saya menjadi saudara dia? Karena Allah saja, tak ada yang lain. Bukan karena kita satu masjid, enggak, karena Allah. Karena Allah itu apa? Karena kau orang beriman. Aku orang beriman, alhamdulillah. Jadi bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat. Berapa banyak orang yang ketika dia jadi pejabat, rame orang di sampingnya. Begitu berhenti, selesai, rumahnya, kucing aja nggak mau masuk lagi. Berapa banyak orang sewaktu kaya, segala orang datang. Waktu dia terkenal, segala orang rame. Seorang mukmin yang mensaudarakan saudaranya dalam kondisi apapun sang saudara, dia tetap rajin untuk memberi khobar, bertanya khobar, berbicara satu sama lain. Nah, itu. Saya kira jawaban saya sudah tersimpul di situ, ya. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Ya Pak, silakan. Oh baik. Kalau kita tidak suka sama orang, cuma satu sebab, karena Allah. Apa itu karena Allah? Ketika pertama kita mencemaskan kejahatannya akan menular ke kita. Perilaku buruknya akan berdampak sama kita. Loh kenapa? Udah arut, ya itu setelah kita nasihatin dia tidak mau. Maka kita berminta kepada Allah, ya Rabb, jikapun kau marah, tolonglah hindarkan aku darinya. Karena jangan lupa, ada kemarahan Allah yang menimpa kita bukan karena kita jahat, tapi karena kita berkawan atau kita dekat dengan orang yang sedang jahat. Itu. Boleh nggak saya menunjukkan sikap tidak suka? Boleh, dan harus. Kapan? Ketika dia melazimkan ketidakbenaran itu. Itu yang harus. Jangan bajingan duduk sama kita, kita senyum ramah, si sambutan baik. Oh, nggak ada masalah, orang dia juga tidak marah sama saya kok, kata si bajingan. Maaf cakap, na'udzubillahi min zalik, semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita. Ada orang, saya pernah ditanya orang, Ustaz, ini anak berzina, hamil, terus dipestakan nikah. Saya diundang datang, boleh datang nggak Ustaz? Saya bilang, boleh. Ustadz kalau diundang datang? Enggak. Loh kenapa? Kalau saya datang itu babnya sudah ke bab adab. Dan dijadikan apa? Justifikasi. Ustadz aja datang kok. Ya enggak masalah lah yang kayak gini. Maka saya bilang, saya enggak datang. Kalau ada pesta, ada keyboard bongkar, enggak, saya enggak mau datang. Kalau pesta tidak ada perhatian kepada orang susah di dalamnya, serius, saya enggak mau datang. Kalau ibu mau tahu lebih banyak, tanya istri saya. Seperti apa saya menerima undangan-undangan. Dia tergolong orang yang sangat selektif itu. Ini siapa yang mengundang, di mana acaranya, bagaimana ini. Kalau oke, saya datang. Kalau tidak, mohon maaf, saya pakai adab juga. Izin, saya tak bisa. Walaupun saya tak menyampaikan macam-macam. Jadi ada, kapan kita disebut sebagai orang, kalau saya tidak dekat, saya tidak mau, ketika baru duduk 2 detik saja, udah berdosa dibuatnya. Atau berdosa diajaknya. Kenapa? Kerjaannya cuma ghibah, nyeritain orang. Tampilannya tidak benar, saya tidak mau. Terus ditanya, kenapa kau tidak mau dekat kepadaku? Aku bukan tidak mau dekat kepadamu, tapi aku takut sama Allah. Loh, apa masalahnya? Aku pingin kau baik bersamaku. Tapi ternyata ketika aku dekat kepadamu, kau malah mengajakku untuk jauh dari Allah. Itu yang membuat aku tak mau. Aku hormat, kau saudaraku. Tapi dalam urusan itu, aku tak ikut. Kita berkawan, tapi dalam urusan ke kafe sana, sorry mas, saya enggak ikut. Saya dulu waktu SMP, SMA, teman saya, sama-sama kami dari kampung, bilang sama saya, ayo Tip, ku bayarin. Kita ke waktu itu biliar, image-nya negatif. Jadi ada satu tempat biliar, dia ajak saya ke situ. Ku bayarin, kau ku ajarin. Gak mau saya. Kenapa? Saya, image itu mengkhawatirkan saya. Itu saya ingat sekali waktu SMA. Terus diajak nonton. Saya ingat, saya tergolong orang yang sangat jarang masuk bioskop di masa saya remaja. Saya bilang sangat jarang, cuma sekali.
Itu pun karena saya baca novelnya. Ingin tahu nih gimana filmnya. Pergi saya sama teman saya. Selebihnya di zaman saya itu kalau sudah nonton, apalagi diajak perempuan. Pernah nggak Ustaz rupanya diajak cewek teman sekolah? Pernah. Ajak nonton. Serius saya nggak mau. Enggak. Apa pula kau ngajak saya nonton? Jadi artinya boleh nggak kita tidak ramah? Boleh nggak kita babnya terkesan seperti memutuskan ketika ada peluang maksiat bisa terjadi? Ketika kita diajak untuk jauh dari Allah, dosa bisa muncul. Nah, ambillah sikap untuk menjaga akidah atau iman kita. Itu yang pernah dibilang Nabi. Ketika zamannya sudah berantakan, pergi naik ke gunung sana. Walaupun makan rumput kau di sana, asal akidahmu selamat. Ada itu perintah itu. Jadi, padahal kita disuruh untuk berinteraksi sosial. Saya pikir itu sudah mulai terang di luar sana. Mari kita tutup. Iya, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, yang paling mudah contoh. Bukan mulut. Anak-anak itu kasih contoh, Ibu. Kalau dia sudah melihat contoh itu, makanya Nabi juga bilang, atau Islam punya adab begini. Seorang ibu, anaknya masih bayi, baru lahir, perempuan atau laki-laki, bersama dia di kamar, dia baru siap mandi, kemudian tidak boleh dia sembarangan untuk membuka atau memakai bajunya tanpa memperhatikan adab di hadapan anaknya yang memang masih belum bisa apa-apa. Hati-hati. Kenapa? Dia sedang merekod. Dia rekam itu semua. Ustaz, saya punya anak perempuan, susah kali disuruh berjilbab Ustaz. Sejak kapan ibu suruh? Inilah sejak SMA ini ya, selesai lah ibu. Kenapa? Dari kecil sampai dia SMP, ibu tidak ajari, tidak kasih contoh. Jadi pendidikan yang terbaik bagi anak di rumah, itu pertama sekali, tunjukkan contoh yang konsisten. Jadi kalau contohnya, makanya begini, kalau cucu kita, kalau anak kita cakap kotor, jangan marahi dia. Yang kecil-kecil ini, cari tahu ini dapat dari mana? Ini dapat dari kawan, dapat dari lingkungan. Saya kalau ketemu anak ngomongnya kotor-kotor, itu cuma dua kemungkinan sih. Ini omak bapaknya begini, atau kawan mainnya begini. Karena dia dapat dari contoh. Marahilah dia dengan kalimat kotor itu, dia pun bingung. Satu hari depan rumah saya, anak-anak bermain di seberang jalan. Anak usia di bawah 5 tahun. Tapi ampun, kotornya luar biasa kalimatnya. Dan diucap berulang-ulang tanpa beban. Saya dari jauh, betul-betul saya, karena kurang dengar saya. Apa yang diomongkan anak ini? Makin jelas, tapi tiba-tiba seorang ibu membentak. Baru saya astagfirullah. Benar dugaan saya. Saya lama dengerin karena saya nggak yakin anak sekecil itu. Dari mana dia bisa ngomong? Dari orang tua atau lingkungan pertemanan. Jadi hati-hati meletakkan atau memilihkan teman buat anak-anak kita di saat dia masih kecil. Saya kira itu, Bu, yang paling sederhana. Baik, kita tutup doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jama'ana fi hadha al-majlis jama'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.